Lalu apa perkembangan terkini dari Kota Pahlawan, Surabaya? Segera kita bergabung dengan Nachota Yeshida. Nachota, apa langkah yang diterapkan pemerintah Kota Surabaya untuk menekan COVID-19? Kita dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai angka sejauh ini dari data yang kami peroleh terbaru pada tanggal 18 Juni 2020 atau kemarin, memang ini kondisinya di wilayah Jawa Timur angkanya terus bertambah, bahkan hampir mendekati angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Terbaru dari data yang kami dapat di Jawa Timur hingga pada kemarin malam ini ada 8.913 kasus untuk Jawa Timur, kemudian di DKI Jakarta ada 9.516 kasus, atau perbandingan antara DKI Jakarta dan Jawa Timur ini hanya berkisar sekitar 663 kasus atau orang begitu. Dan diprediksi Jawa Timur akan mendekati atau bahkan menyusul angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Tentunya ini jika di breakdown lebih detail lagi, Dita, ini wilayah Surabaya Raya menjadi wilayah dengan penambahan atau penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Ada lebih sekitar 60% kasus Jawa Timur ini berada di kawasan Surabaya Raya. Bahkan beberapa hari lalu salah satu pakar dari UNER mengatakan di wilayah Surabaya Raya ini untuk attack rate atau infeksi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta. Di Surabaya Raya ini penyebaran attack rate ini 90 dibanding 100.000 penduduk, dan di DKI Jakarta 70 dibanding 100.000 penduduk yang ada di DKI Jakarta. Tentunya ini jika dibandingkan angka ini memang lebih tinggi di Surabaya Raya, dan jika ke belakang Dita, ini sudah 11 hari ini di wilayah Jawa Timur ini selalu menjadi provinsi dengan penambahan COVID-19 tertinggi di Jawa Timur. Bahkan di Indonesia maksudkan, bahkan kemarin juga penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur ini 384 dan di Jakarta ini 173. Tentunya ini harus menjadi salah satu fokus dan pertimbangan bagi kepala daerah di wilayah Jawa Timur, mengingat meskipun sempat diberlakukan PSBB di wilayah Surabaya Raya dan juga Malang Raya dan saat ini ada masa transisi, namun faktanya di lapangan perharinya saja ini sudah penambahan COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini masih sangat tinggi. Kita mengingat juga seperti kita ketahui bahwa meskipun sudah diberlakukan PSBB, kemudian ada protokol kesehatan, faktanya seperti yang saya sebutkan tadi di wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya Raya ini masih tinggi untuk penyebaran COVID-19. Ini juga akan diprediksi akan lebih banyak ataupun juga meningkat jika tidak ada kedisiplinan dari masyarakat dan juga penduduk di Jawa Timur. Dan kalau mengingat juga Dita, tadi seperti disebutkan juga di paket berita sebelumnya, selain masyarakat umum yang menjadi korban dari COVID-19, di Jawa Timur sendiri ada setidaknya 175 tim medis yang kemudian terpapar COVID-19 di wilayah Jawa Timur, di sejumlah kota dan kabupaten di wilayah Jawa Timur. Dan terbaru, ini ada 2 kasus dokter di wilayah Jawa Timur, tepatnya di wilayah Madura, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tentunya ini juga lagi-lagi menjadi fokus dan juga pertimbangan bagi baik Pemprov, kemudian Bupati ataupun Wali Kota masing-masing untuk mengevaluasi lebih detail lagi tentang kebijakan mereka, mengingat ini semakin hari, sudah 11 hari terakhir di wilayah Jawa Timur ini menjadi salah satu atau yang tertinggi penyebaran COVID-19 di wilayah ataupun secara nasional di Indonesia. Dita. Baik, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk memutuskan ataupun bahkan melanjutkan PSBB. Lalu, adakah yang merespon kebijakan dari gubernur ini? Ya, Dita, seperti yang tadi Dita sebutkan bahwa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kemudian mengembalikan kebijakan apakah nantinya akan diberlakukan PSBB lagi atau tidak. Mengingat kalau jadi catatan Dita, di Surabaya Raya ini sudah 3 kali PSBB diberlakukan, berhenti pada tanggal 8 Juni 2020 lalu atau selesai begitu. Kemudian Malang Raya juga sempat PSBB namun hanya selesai pada 1 tahap. Tentunya evaluasi ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kepala daerah, baik bupati ataupun wali kota, mengingat di Jawa Timur utamanya di Surabaya Raya ini masih tinggi. Nah, ini dari pihak bupati ataupun juga wali kota sejauh ini yang kami dapatkan informasinya, Dita, belum ada yang merespon begitu, masih mencoba mengevaluasi perlu tidaknya PSBB ulang, mengingat sejumlah faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi jika nanti PSBB dilakukan. Namun ini kembali lagi kemudian Hovifah menyampaikan kepada para pemerintah daerah, bupati dan juga wali kota agar mengevaluasi apakah perlu atau tidaknya PSBB kembali, mengingat penambahan di sejumlah wilayah, salah satunya di Surabaya Raya ini masih sangat tinggi. Dita. Baik, kepala daerah mungkin saat ini tengah menimbang-nimbang apa yang sudah diberikan keleluasaannya kepada
kepala daerah oleh gubernur begitu ya. Lalu bagaimana geliat ekonomi? Anda melihat ketika mal masih dibuka hingga saat ini, kemudian juga beberapa pusat perbelanjaan lainnya, bagaimana respon masyarakat? Apakah berbondong-bondong masih ke mal, kemudian juga ke kafe-kafe mungkin yang sudah buka? Nah, ini juga yang menarik, Dita. Seperti salah satu di belakang saya ini ada salah satu jalan raya di wilayah Surabaya. Ini kalau kondisinya kami lihat ini cukup ramai, bahkan bisa dikatakan hampir mirip ketika hari-hari biasanya sebelum COVID-19 ada di wilayah Jawa Timur. Dan seperti yang Dita sebutkan tadi, mal, kemudian pasar, dan juga kafe sudah dibuka secara lebih lama atau waktunya lebih lama begitu baik di mal, kemudian kafe, ataupun juga pasar. Meskipun pada sebelumnya kepala daerah menjanjikan akan memperlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Namun, lagi-lagi Dita, faktanya di lapangan berbeda. Karena kita ketahui 11 hari terakhir di wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya ini masih sangat tinggi penyebarannya. Meskipun ini salah satu yang menjadi salah satu penyumbang data banyak ini ada salah satunya dikarenakan adanya tes swab secara massal dan juga tes rapid test secara massal. Namun sudah sepekan terakhir ini kondisinya masih tinggi kasusnya, Dita. Lagi-lagi ini juga menjadi salah satu catatan dan evaluasi dari pemerintah daerah setempat, apakah dengan mempertimbangkan faktor ekonomi atau faktor lainnya akan diberlakukannya PSBB atau tidak, mengingat datanya masih cukup tinggi. Dita, Faisal. Terima kasih Nacho Tayasidi atas laporan Anda, dan kami sudah merangkum tadi bahwa protokol kesehatan tampaknya tidak diindahkan sehingga angkanya semakin meningkat hingga Jawa Timur menjadi tempat penularan COVID tertinggi. Selamat kembali bertugas.